prinsip muamalah. Seperti contohnya keadilan, transparansi, larang riba, semua itu. Bagaimanakah ianya semua ini dapat lebih terintegrasi dalam sistem ekonomi kita supaya dia memberi dampak yang positif? Soalan macam complicated sikit kan. Orang minta maaf nak tanya. Jadi kita ada prinsip muamalah, dan kemudian prinsip muamalah itu kita nak jadikan dia supaya boleh dilaksanakan di dalam sistem ekonomi kita ni, supaya dia memiliki yang besar. Sebab kita nampak pada masa itu kurang nampak impact kepada ekonomi kita semua. Jadi bagaimana prinsip ini dapat diadaptasikan dalam menghadapi bisnes, terutama bisnes online sekarang ini yang dah kita kata gila sekarang, semua orang online. Jadi bagaimana kita fikirkan? Silakan. Terima kasih. Kalau boleh sementara saya jawab, minta carikan slide saya yang kedua tentang tapi sementara itu ada, saya bercakap dulu. Jadi kalau zaman dulu saya nak membeli kain songket yang nampak saya cantik dari Brunei Darussalam, maka saya mesti menengok kainnya, saya pegang benangnya, apakah dia buatan tangan atau mesin. Maka selepas saya tengok, saya suka, baru saya bayar. Nah, apakah prinsip macam ini mesti juga ada di zaman moden sekarang? Kalau tidak macam ini, maka jual belinya batal, tidak sah. Ini akan menghambat umat Islam untuk berniaga. Maka kita iklankan, ambil gambar kain songket, lepas itu kita pasangkan iklan di Instagram Ustaz Somad lah. Yang belum follow kan. Lepas itu saya buat kalimat, bila awak suka songket ini, kontak number ini, dan ini ada barcode. Lepas itu mereka akan scan. Selepas itu dia akan bagi layar, tengok gambar. Tapi jangan sampai pembeli teraniaya. Bila tengok gambar elok, cantik, dah sampai rupanya tak sesuai dengan yang diharapkan, maka saya mesti ada buka satu office di Pekanbaru, yang bila terjadi sesuatu, orang ada tempat komplain. Nah, sebelum dia klik suka, dia tanya dulu, ada ke tempat komplain bila tak sesuai yang saya beli? Ada. Betulkah number ini dan office ini ada address yang betul di Bandar Seri Begawan? Betul. Maka dia klik dulu pasal-pasal itu semua. Selepas itu barulah dia ada akad transaksi, akad jual beli. Adapun nanti boleh di-share yang saya dah bagi, sebab slide yang kedua itu adalah tentang bagaimana kemajuan teknologi zaman sekarang itu mempermudahkan kita bertransaksi jual beli. Baik itu produk makanan, produk pakaian, apapun namanya, selama dia selamat daripada tiga. Yang pertama, tidak ada ghish, tipu. Yang kedua, tidak ada zulm, aniaya. Yang ketiga, tidak ada gharar, ketidakpastian, gambling. Prinsip dasar ada keadilan, ada transparansi, bersih dari riba, bersih dari ghish, bersih dari gharar, bersih dari zulm. Oke, next. Transparansi syarat membolehkan beberapa jenis hak memilih itu ada namanya khiyar. Jadi jangan begitu nampak gambar terus transfer. Ini zalim. Nanti orang yang menipu, maka ada hak untuk khiyar. Berapa lama dia boleh menengok, dia boleh call, boleh tengok video. Kemudian hak memilih disebabkan kecacatan, namanya khiyar al-aib. Kemudian hak memilih disebabkan perbezaan spesifikasi, khiyar al-wasfi, sifatnya macam mana, quality
kainnya, kualiti, lalu kemudian hak memilih setelah melihat, apakah melihat gambar atau melihat video. Antara syarat-syarat tersebut, pembeli tidak menggunakan barang tersebut setelah mengetahui ada kecacatannya. Jadi kalau terjadi tidak sesuai dengan yang ada di gambar, kemana dia mesti report? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, sekarang banyak terjadi penipuan-penipuan, maka siapa yang boleh menjamin itu semua? Itulah tadi mesti ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau penetapan satu Ramadan kita boleh bersama, tadi Prof. Mandia menyebut Mabit, Malaysia, Brunei, Indonesia, kemudian Singapura untuk menetapkan hilal. Kenapa? Untuk menjaga orang di Nusantara kita tidak boleh bersama untuk mengawasi ini, sehingga dimanapun pembeli yang tertipu dia boleh bekerja sama antar polis antar negara supaya terjadi hubungan ekonomi yang baik. Next. Larangan sudah cukup tentang tadi, maka insya Allah kalau kita jaga dengan baik, maka apa yang kita inginkan di masa modern terwujud insya Allah. Terima kasih.